Bacaan kitab Hakim maupun bacaan Injil, kalau boleh diterjemahkan, ditafsirkan, itu lebih mengarahkan kepada bagaimana niat kepada Tuhan itu sungguh dilaksanakan, tidak hanya dalam hati tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, apa yang tampak juga. Mungkin perumpamaan tentang pakaian itu sangat sederhana. Di Pratista itu pernah seorang pastor sedang babat-babat rumput begitu ya. Lalu karena pakaiannya memang hanya seadanya, ya kalau nggak mungkin kan pakai batik lalu babat rumput. Lalu kemudian datang tamu, entah dari Bandung, entah dari Jakarta, saya tidak tahu. Lalu kemudian, Pak, kami mau ketemu pastor, apakah bisa dipertemukan? Itu bahasanya lebih bagus. Sebenarnya bahasanya lebih memerintah gitu ya. Dan kemudian, baik, pastornya masuk kamar, ganti pakaian, keluar. Oh, saya kira tadi bukan pastor. Mungkin kita pernah mengalami hal demikian. Saya pun pernah ditegur karena saya memakai batik ke pantai. Nggak mungkin ya. Sama seperti itu juga. Tetapi masalahnya di belakang pastoran kami dulu di pedalaman Nias itu, belakang pastoran itu langsung pantai. Siapa yang bisa mempersalahkan saya sebenarnya? Tapi karena waktu itu yang tahu hanya dari gambar foto, ya pasti akan orang komentar demikian. Melalui apa yang kita pahami bersama dari dua bacaan ini, memang tujuan, niat dan utama mulai dari apa yang kita pakai tentu lebih jelas, tetapi bahwa apa yang kita bawa dalam hati, apa yang kita mulai tadi. Saya bertanya, apakah ada doa malaikat Tuhan? Ada, rupanya ada. Dan biasa itu mempersiapkan kita datang ke sini, kadang-kadang pikirannya masih di mana-mana kan, mensana ini corpore sano. Kepalanya ada, badannya ada di sini, tapi tubuhnya masih layang-layang. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan pula oleh Santo Pius X yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa beliau sangat kukuh bagaimana gereja itu mau diperbaiki. Dan memang pada saat itu dunia sedang kacau karena rupanya kemudian terjadi perang dunia pertama. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan perang. Teman-teman kami, para imam yang bertugas di daerah-daerah konflik itu sangat sulit. Mau ke gereja aja belum tentu mudah. Dan kita berada di daerah, di negara yang relatif aman. Toleransi, intoleransi ada pasti, tetapi bahwa kita masih mengalami situasi yang patut kita syukuri. Dari itulah kita punya niat juga bagaimana menjadi bagian dari karya keselamatan Allah ini dengan hal-hal yang terus kita ciptakan mulai dari rumah kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah berpikir tentang perang. Tidak usah berpikir tentang bagaimana keselamatan diri yang secara sederhana, karena memang itu tergantung bagaimana kita menjalankan itu dengan niat hati yang baik. Berkat Allah menyertai kita sekalian.